akan menjadi jelas bahwa keraguan mengarah ke Tirti. Ini dimulai dengan Kinjal memberitahu Urmila bahwa Kokila menelepon. Urmila panik saat menyadari antingnya bukan tempat dia menyembunyikannya. Ketika Kinjal berkata, "Jika kamu tidak pergi, ibuku Kokila akan datang ke sini untuk menemuimu," Urmila harus pergi ke rumah Modi bersama Daval dan Kinjal. Urmila memasuki rumah Modi dan terkejut melihat anting Kokila yang hilang. Sebelum Kokila bisa mengatakan apa-apa, "Saya bukan seorang pembunuh. Aku tidak membunuh Umang," pintanya. Urmila juga menceritakan mengapa dia memasuki rumah Modi di kamar Umang. Dia mengatakan bahwa Umang pergi ke kamar untuk merampok emasnya, tetapi ketika dia mendengar seseorang datang, dia harus bersembunyi, sementara dia menjatuhkan anting-antingnya ke lantai. Kokila datang ke kamar Umang dan bertanya siapa yang membunuhnya. Namun, Urmila mengatakan bahwa dia bersembunyi dari ketakutan dan tidak melihat siapapun, hanya bahwa dia mendengar Gopi dan Umang berkelahi di balkon di teras. Pernyataan Gopi bahwa dia bersembunyi di teras karena takut dan bahwa Gopi dan Umang bertengkar membawa Gopi selangkah lebih dekat menjadi seorang pembunuh. Rada ada di rumah yang sama. Gopi juga di rumah Modi dengan laporan dokter. Rada mengambil kesempatan ini dan membuat potret Umang dan membawanya ke kamar Gopi. Dia berteriak pada Gopi untuk pembunuh. Rasi mencoba mengusir Rada dari rumah. Tapi Kokila tidak mengizinkannya. Sementara itu, jam tangan yang diketahui polisi adalah milik si pembunuh adalah jam tangan. Namun, meskipun Kinjal berpikir bahwa dia lupa arlojinya di mansion Modi, dia tidak dapat menemukannya. Ketika Kokila menyebutkan arloji di tangan polisi, Rasi memberitahu Daval tentang kemungkinan Kinjal membunuh Umang. Acara mulai berubah menjadi rambut Arab. Sidik jari diambil di rumah Modi. Kinjal merebus susu dan membakar dirinya sendiri. Urmila juga datang dan marah dengan Kinjal. Kinjal juga melampiaskan kemarahannya pada Urmila. Setelah Daval memurnikan keduanya, kemungkinan Kinjal membunuh Umang muncul di benak. Mengorbankan dirinya sendiri untuk mencegah Kinjal masuk penjara, Daval meninggalkan sapu tangan dan cincinnya sendiri di TKP dan memberitahu polisi bahwa TKP telah berubah bentuk. Polisi kembali memeriksa ruangan tempat Umang dibunuh. Sementara itu, ketika Kokila melihat sapu tangan dan cincin Daval, dia membawanya ke polisi dan mencegah bencana besar. Polisi memutuskan bahwa TKP tidak rusak dan meninggalkan rumah. Kokila Shah mengundang keluarganya kembali ke rumah Modi. Meskipun Daval berpura-pura menjadi penjahat, Kokila mengatakan bahwa dia tahu betul bahwa Daval tidak bisa membunuh siapapun. "Saya tahu betul bahwa Gopi tidak membunuh Umang. Saya tertinggal dalam hal ini. Jangan pernah mengorbankan diri Anda untuk apa-apa saat mencoba mengungkap pelakunya yang sebenarnya. Jangan letakkan cincin dan sapu tangan ini di TKP dan mengalihkan perhatian saya dan polisi." Kokila Modik dia memperingatkan Daval dengan mengatakan, meskipun Kinjal berpikir bahwa Daval yang disalahkan adalah upaya untuk melindungi saudaranya Gopi, Daval sebenarnya mencoba mengambil kesalahan untuk melindungi Kinjal. Gopi mengatakan Kinjal adalah pembunuh. Kokila mengatakan bahwa ada banyak sidik jari yang berbeda selain Gopi, jadi semua orang di rumah harus memberikan sidik jari mereka. Tapi Tirti dan Rada tidak mau memberikan pekerjaan jari. Meskipun mereka selalu membuat alasan bahwa mereka dengan Umang dan di kamarnya, Kokila mengatakan dia akan mengambil sidik jari semua orang dan menyerahkannya ke polisi keesokan harinya.
Setiap orang harus memberikan sidik jari. Larut malam, Gopi masuk untuk merobek kertas sidik jari yang ditemukan di kamar Kokila. Namun, ketika Kokila menyadari bahwa kertas-kertas itu robek, dia mencoba untuk menukar sidik jarinya sendiri dengan pembunuh yang sebenarnya, mengetahui bahwa dia akan mendapatkan sidik jarinya lagi keesokan harinya. Sementara itu, saat Kokila bangun dan menyalakan lampu, Gopi memiliki sidik jari yang diberikan Kinjal padanya. Apakah Kinjal pembunuhnya? Kinjal Mi membunuh Umang? Gopi mengatakan yang sebenarnya kepada Rasi dan Kokila satu persatu. Saat saya naik ke atas untuk membuat persiapan hari pernikahan, saya melihat Kinjal meninggalkan Umang dengan menangis. Aku segera pergi ke kamar Umang dengan marah dan mengatakan apa yang keluar dari mulutku satu persatu. Tapi Umang sedang duduk di sofa dan tidak mengeluarkan suara. Kemudian, ketika saya mendekati Umang, saya menyadari bahwa Umang telah ditikam sampai mati. Aku tidak ingin Kinjal masuk penjara karena Rada. Dia mengatakan dengan kata-katanya bahwa Kinjal adalah pembunuh. Koki mengatakan dia akan menceritakan semuanya kepada polisi sekarang. Gopi meminta polisi untuk tidak mengatakan kebenaran yang telah kamu terima. Tapi Kokila berkata, tidak ada perbedaan antara putriku dan pengantinku. Oh kamu, gadisku, keduanya sayangku. Tapi pelakunya harus masuk penjara. Dengan kata-katanya Kokila toh oleh pengantin dan ibu mertua hari ini. Rasi memanggil Urmi dan mengatakan kepadanya bahwa Kinjal adalah pembunuh Umang yang sebenarnya. Di pagi hari, saat Kokila, Rasi dan Gopi berbicara di antara mereka sendiri, Rada mengatakan dia akan merekam percakapan mereka dan menyerahkannya ke polisi. Rasi mencegah ini. Ponsel Rada jatuh ke tanah dan pecah. Kokila mengungkapkan kebenaran kepada keluarga Modi. Kinkal dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak membunuh Umang. Dia pergi ke pikiran Dafal dan mengatakan kepadanya bahwa putrinya dan dia meninggalkan ruangan. Sementara itu, kecurigaan Koklia, yang mendengar bahwa Tirpti bertemu dengan seseorang secara diam-diam, tiba-tiba bergeser dari putrinya Kinjal ke Tirpti. Rada menangis di kamarnya melihat Mangalsutra dan Tripti datang ke sana, memutuskan untuk mengambil semua perhiasan darinya. Tripti memberitahu Rada untuk mengembalikan semua yang Umang berikan padanya. Karena dia tidak bisa melupakannya selama mereka bersamanya, dia mencoba menipu Rada dan menyita emas mereka. Rasi diam-diam mendengarkan pidato Tripti. Rasi segera menceritakan kejadian itu kepada Gopi dan Kokila. Tirpti sudah turun ke aula. Dia menangkap Rasi Tirpti saat dia keluar dari pintu. Rada mengejutkan semua orang dengan berteriak dari belakang mengatakan bahwa dia lebih mempercayai Tiripti. Setelah mengetahui bahwa Urmila Kinjal bukanlah pembunuhnya, Sah tidak tinggal di rumah. Dia pergi ke rumah Modi. Miti muncul di hadapannya. Urmila, pembunuh, dia berteriak. Semua orang berkumpul. Kokila bertanya mengapa kamu menyebut Miti seorang pembunuh. Urmi mengatakan gaun orang yang datang ke Umang. Kokila bertanya pada Miti di mana dia mendapatkan gaun itu. Miti bilang dia mendapatkannya dari Tirpti. Meskipun pakaian Gopi hari itu berbeda warna, ternyata pembunuhnya adalah Tirpti, tetapi mereka pikir dia harus membuktikannya. Untuk semua alasan ini, seluruh keluarga terlibat dalam rencana untuk membuat Tirpti percaya bahwa hantu telah datang di malam hari dan mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda pikir Tirpti akan mengatakan yang sebenarnya?